Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan seorang nelayan miskin bernama Jaka tanpa sengaja menyelamatkan seekor ikan besar yang ternyata seorang putri duyung bernama Ratu yang terkutuk. Kehidupan Jaka berubah setelah Ratu berubah menjadi manusia. Tetapi kutukan itu membawa mereka dalam perjalanan berbahaya untuk memulihkan keseimbangan laut di Karang Perak. Setelah menghadapi ujian keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan, mereka berhasil mengangkat kutukan Ratu, meski harus mengorbankan batu perlindungan terakhir untuk menyelamatkan desa mereka. Kisah mereka menjadi legenda tentang cinta, keberanian, dan harmoni antara manusia dan alam. Setelah malam penuh keajaiban di mana Ratu berubah kembali menjadi putri duyung, Jaka merasa hidupnya dipenuhi berkat yang luar biasa. Rumahnya kini tidak hanya menjadi tempat berlindung dari cuaca, tetapi juga saksi bisu dari kemunculan perhiasan emas dan permata yang melimpah. Namun, hati Jaka tetap sederhana. Ia hanya ingin hidup damai bersama Ratu tanpa memikirkan kekayaan yang tiba-tiba mengelilingi mereka. Pagi itu, Jaka bangun dengan perasaan aneh. Rumah kayunya yang sederhana kini tampak berkilauan karena pantulan cahaya dari tumpukan perhiasan yang memenuhi sudut ruangan. Ratu duduk di lantai dengan ekornya yang bersinar lembut, menatap Jaka sambil tersenyum. "Jaka, aku harus memberitahumu sesuatu," kata Ratu dengan suara lembut. "Ada apa, Ratu?" Jaka duduk di sebelahnya, menatap wajah cantik wanita itu dengan penuh perhatian. Ratu menghela napas panjang. "Harta yang muncul ini bukan hanya keberuntungan. Ini adalah bagian dari kutukanku yang belum sepenuhnya selesai. Jika kita tidak menemukan jalan untuk mengakhiri kutukan ini, kekayaan ini akan membawa lebih banyak bahaya daripada kebahagiaan." Jaka terdiam. Meski ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Ratu, ia percaya padanya. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Ratu menggenggam tangan Jaka dengan lembut. "Aku butuh bantuanmu untuk kembali ke laut. Ada sebuah tempat bernama Karang Perak yang menyimpan kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi perjalanannya berbahaya, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri." Persiapan perjalanan. Mendengar hal itu, Jaka tanpa ragu setuju untuk membantu. Ia segera mempersiapkan perahu kecilnya, memastikan segala kebutuhan seperti makanan dan air cukup untuk perjalanan panjang. Namun, ada satu hal yang membuatnya khawatir. "Aku belum pernah mendengar tentang Karang Perak," kata Jaka sambil memeriksa dayung perahunya. "Apakah kau yakin kita bisa menemukannya?" Ratu mengangguk. "Aku yakin. Karang itu berada di bagian laut yang dalam, dikelilingi oleh arus yang kuat. Tapi aku akan memandumu. Dengan kepercayaan dan keberanianmu, aku yakin kita bisa sampai di sana." Saat mereka bersiap, penduduk desa mulai memperhatikan aktivitas Jaka. Rumor tentang kekayaan mendadak dan keberadaan Ratu mulai menyebar, membuat beberapa warga penasaran. "Jaka, apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu?" tanya seorang tetangga dengan nada penuh rasa ingin tahu. Jaka hanya tersenyum tipis. "Hanya sedikit keberuntungan dari laut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, jauh di dalam hati, Jaka tahu bahwa perjalanannya bersama Ratu harus dilakukan secepat mungkin sebelum perhatian penduduk desa berubah menjadi ancaman. Pada malam sebelum keberangkatan, Jaka duduk bersama Ratu di bawah sinar bulan. Mereka berbincang tentang masa depan, tentang kehidupan yang mungkin akan mereka jalani setelah kutukan Ratu berakhir. "Aku tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini," kata Jaka dengan suara mantap. "Selama aku bersamamu, aku akan melakukan apapun." Ratu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kau adalah manusia yang luar biasa, Jaka. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu." Saat fajar tiba, Jaka dan Ratu berangkat. Dengan bantuan ekornya, Ratu duduk di tepi perahu, memandangi laut dengan penuh harapan. Perjalanan dimulai dengan tenang. Angin pagi meniupkan udara segar yang membuat suasana terasa damai. Namun, tidak lama setelah mereka mencapai perairan yang lebih dalam, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Langit yang awalnya cerah perlahan berubah menjadi kelabu. Ombak yang sebelumnya tenang mulai bergelombang, membuat perahu kecil Jaka bergoyang-goyang. "Ratu, apa ini bagian dari kutukanmu juga?" tanya Jaka sambil berusaha menjaga keseimbangan perahu. Ratu menggeleng. "Bukan.
Ini adalah peringatan dari laut. Kita mungkin mendekati wilayah yang dijaga oleh makhluk-makhluk laut. Jaka menelan ludah. Meski ia seorang nelayan yang terbiasa menghadapi kerasnya laut, ia belum pernah menghadapi sesuatu yang bersifat supranatural seperti ini. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di bawah perahu mereka. Jaka mencoba mengintip ke dalam air, tetapi kegelapan membuatnya sulit melihat apapun. Ratu memegang tangannya erat. "Kita harus tetap tenang," bisik Ratu. "Mereka hanya akan menyerang jika kita menunjukkan rasa takut." Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari dalam air, muncul makhluk laut besar menyerupai ular dengan tubuh bersisik perak dan mata merah menyala. Makhluk itu mengelilingi perahu mereka, mengamati dengan tajam. "Apa yang kalian lakukan di wilayah ini?" Suara makhluk itu menggelegar seperti gemuruh. "Kami mencari karang perak," jawab Ratu dengan suara tegas, meski Jaka bisa merasakan tangannya gemetar. Makhluk itu tertawa sinis. "Karang perak bukan tempat untuk manusia biasa. Pergilah sebelum aku menghancurkan kalian." Jaka tidak mundur. Dengan suara yang penuh keberanian, ia berkata, "Kami tidak akan pergi. Aku di sini untuk menyelamatkan Ratu, dan aku tidak peduli apapun yang harus kuhadapi." Makhluk itu terdiam, seolah mempertimbangkan kata-kata Jaka. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Jika kau ingin melanjutkan, kau harus membuktikan keberanianmu. Ada ujian yang harus kau lewati." Jaka menatap Ratu, yang memberikan anggukan kecil. Dengan hati yang mantap, Jaka berkata, "Aku siap menghadapi ujian apapun." Makhluk itu tersenyum licik. "Baiklah, ujianmu dimulai sekarang." Setelah menyatakan kesiapannya, Jaka dan Ratu segera dihadapkan pada ujian pertama. Ular laut besar itu melingkari perahu mereka sekali lagi sebelum menciptakan pusaran air besar yang membuat perahu kecil Jaka terombang-ambing. "Ujian pertama," kata ular laut, "adalah keberanian melawan arus. Hanya mereka yang memiliki keteguhan hati yang dapat melewati ini." Jaka meraih dayung perahunya dengan erat. "Ratu, pegang sesuatu yang kuat. Kita harus melewati ini bersama." Arus pusaran itu semakin kuat, seolah-olah ingin menelan perahu mereka ke dalam kegelapan. Dengan setiap kayuhan, Jaka harus melawan daya tarik arus yang menghisap, tetapi ia tetap bertekad. Wajahnya penuh peluh, otot-otot tangannya tegang, tetapi ia tidak menyerah. Ratu, yang duduk di ujung perahu, mulai menyanyikan lagu lembut dalam bahasa laut. Suara itu seolah-olah memberi Jaka kekuatan tambahan. Perlahan namun pasti, mereka berhasil keluar dari pusaran air. Ular laut itu muncul lagi di hadapan mereka, kali ini dengan senyum kecil di wajahnya yang mengerikan. "Kau telah melewati ujian pertama. Namun, keberanian saja tidak cukup untuk mencapai karang perak." Ujian kedua segera dimulai. Laut yang tadi penuh badai tiba-tiba menjadi tenang, hampir seperti kaca. Namun, di depan mereka, muncul 3 jalan bercabang yang masing-masing mengarah ke arah yang berbeda. "Ini adalah ujian kebijaksanaan," kata ular laut. "Hanya satu dari jalan ini yang membawa kalian ke karang perak. Pilih dengan bijak, atau kalian akan terjebak di lautan ini selamanya." Jaka melihat ke arah Ratu. "Bagaimana kita tahu jalan yang benar?" Ratu memejamkan matanya, mencoba mendengar suara laut yang mungkin memberinya petunjuk. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Laut selalu meninggalkan jejaknya. Kita harus mencari arus yang mengarah ke tujuan kita." Jaka mempercayai insting Ratu. Mereka memilih jalan yang arusnya paling tenang, karena Ratu meyakini bahwa karang perak tidak berada di tengah kekacauan, melainkan di tempat yang penuh keseimbangan. Setelah beberapa waktu mendayung di jalan itu, mereka mulai melihat cahaya perak yang berkilauan di kejauhan. Mereka telah memilih jalan yang benar. Saat mereka mendekati karang perak, ular laut muncul untuk terakhir kalinya. "Kalian telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Namun, ujian terakhir ini adalah yang paling sulit, ketulusan hati." Tiba-tiba, air di sekitar mereka menjadi gelap, dan Jaka melihat bayangan dirinya di permukaan laut. Dalam bayangan itu, ia melihat dirinya menjadi kaya raya, hidup dalam kemewahan, dan melupakan Ratu. "Ini adalah apa yang bisa kau miliki," kata ular laut. "Jika kau meninggalkan Ratu dan mengambil harta ini untuk dirimu sendiri."
Jaka menatap bayangan itu dengan dingin. Aku tidak peduli dengan kekayaan. Ratu adalah satu-satunya alasan aku melakukan ini. Aku tidak akan meninggalkannya, apapun yang terjadi. Ratu, yang mendengar kata-kata Jaka, merasa terharu. Namun, ujian itu belum selesai. Bayangan di air berubah, kali ini memperlihatkan Ratu dalam kesendirian, kembali ke laut tanpa Jaka. Bagaimana jika kau harus meninggalkan Ratu untuk menyelamatkannya? Apakah kau cukup tulus untuk membiarkan dia pergi? Tanya ular laut. Jaka terdiam, tetapi kemudian menjawab dengan mantap. Jika itu yang harus kulakukan untuk kebahagiaannya, maka aku rela. Cinta sejati adalah tentang memberi, bukan memiliki. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Jaka, ular laut tersenyum puas. Kau telah lulus ujian terakhir. Sekarang, karang perak adalah milikmu. Perahu Jaka dan Ratu bergerak maju, mendekati karang perak yang berkilauan seperti jutaan berlian. Di atas karang itu terdapat sebuah benda berbentuk cangkang yang bercahaya lembut. Itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukanku, kata Ratu dengan suara penuh harapan. Tapi kita harus berhati-hati. Begitu aku menyentuhnya, mungkin akan ada konsekuensi. Jaka membantu Ratu turun dari perahu. Dengan hati-hati, Ratu menggunakan ekornya untuk mendekati cangkang itu. Begitu ia menyentuhnya, cahaya terang menyelimuti mereka berdua. Cahaya itu begitu terang hingga Jaka harus menutupi matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat Ratu telah berubah. Ekornya menghilang, digantikan oleh kaki manusia yang indah. Aku manusia, bisik Ratu sambil menatap Jaka. Namun, perubahan itu tidak tanpa harga. Karang perak mulai runtuh, dan ombak besar mendekat dengan cepat. Jaka segera membawa Ratu kembali ke perahu mereka, mendayung sekuat tenaga untuk menjauh dari tempat itu. Meski ombak menghantam mereka, Jaka berhasil membawa perahu kembali ke perairan yang tenang. Karang perak telah menghilang, tetapi kutukan Ratu juga lenyap bersama itu. Ratu menatap Jaka dengan air mata kebahagiaan. Kau telah menyelamatkanku, Jaka. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Jaka hanya tersenyum. Kehadiranmu di sisiku adalah hadiah terbesar. Dengan perasaan lega setelah kutukan Ratu berakhir, Jaka dan Ratu berlayar kembali ke desa. Laut kini tenang, seolah merestui perjalanan mereka. Namun, di hati Jaka ada sedikit kekhawatiran. Kehidupan di desa tidak akan sama setelah mereka kembali, terutama dengan semua kejadian ajaib yang baru saja mereka alami. Di perjalanan, Ratu yang kini sepenuhnya manusia mencoba menyesuaikan diri. Ia memandangi kakinya sendiri dengan rasa takjub. Aku masih tidak percaya aku memiliki kaki sekarang, katanya sambil tersenyum. Jaka, yang mendayung perlahan, menatapnya dengan senyum hangat. Kau terlihat luar biasa, Ratu. Dan sekarang, kita bisa memulai hidup baru bersama. Namun, saat perahu mereka mendekati pantai, mereka melihat beberapa warga desa berkumpul. Kabar tentang kekayaan mendadak Jaka dan keberadaan Ratu telah menyebar luas. Ketika Jaka dan Ratu turun dari perahu, seorang pria tua bernama Pak Karso mendekati mereka. Ia adalah tokoh dihormati di desa yang selalu penasaran dengan kehidupan Jaka belakangan ini. Jaka, kau kembali dengan wanita cantik ini, kata Pak Karso sambil memandangi Ratu dengan curiga. Dan rumahmu kini dipenuhi perhiasan. Dari mana semua ini berasal? Jaka menatap penduduk desa dengan tenang. Semua yang terjadi adalah hasil kerja keras dan sedikit keajaiban laut. Ini adalah kisah panjang yang sulit dijelaskan. Namun, beberapa warga tidak puas dengan jawabannya. Mereka mulai berbisik-bisik, mencurigai bahwa Jaka menggunakan ilmu gaib atau memiliki hubungan dengan makhluk-makhluk mistis. Ratu maju, suaranya lembut tetapi tegas. Jaka adalah pria yang tulus dan pemberani. Apa yang terjadi padanya adalah hasil dari kebaikan hati dan keberanian melawan bahaya. Jika kalian tidak mempercayainya, aku akan menjelaskan semuanya. Ratu kemudian menceritakan perjalanan mereka, tentang kutukan yang ia alami dan bagaimana Jaka mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Penduduk desa mendengar dengan penuh perhatian. Sebagian dari mereka mulai merasa malu atas kecurigaan mereka. Pak Karso, yang awalnya skeptis, kini mengangguk. Jika ini benar,
Maka Jaka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita harus bersyukur memiliki orang seperti dia di desa ini. Namun, tidak semua orang senang dengan penjelasan itu. Seorang pria muda bernama Darman, yang selama ini iri dengan Jaka, berdiri dan berkata, "Apapun yang kau katakan, ini semua terdengar seperti cerita dongeng. Aku tidak percaya." Jaka hanya menghela napas. "Aku tidak perlu membuatmu percaya, Darman. Yang penting adalah aku tahu apa yang telah kulalui, dan aku hanya ingin hidup damai." Setelah beberapa hari, suasana di desa mulai tenang kembali. Penduduk yang sebelumnya mencurigai Jaka perlahan menerima kenyataan bahwa hidupnya berubah karena keajaiban yang sulit dijelaskan. Jaka menggunakan sebagian perhiasan yang tersisa untuk memperbaiki rumahnya dan membantu penduduk desa. Ia membeli perahu baru yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk digunakan bersama oleh para nelayan lain. "Jaka, mengapa kau tidak menyimpan kekayaan itu untuk dirimu sendiri?" tanya seorang tetangga. Jaka hanya tersenyum. "Kekayaan tidak ada artinya jika hanya dinikmati sendiri. Aku ingin semua orang di desa ini merasakan manfaatnya." Ratu, yang kini menjadi bagian dari kehidupan desa, mulai membantu ibu-ibu di desa membuat kerajinan tangan dari hasil laut. Ia juga menjadi sahabat bagi banyak perempuan muda, memberikan mereka inspirasi tentang keberanian dan keindahan hidup. Namun, di balik semua itu, Darman masih menyimpan dendam. Ia merasa Jaka tidak pantas mendapatkan semua kekayaan dan perhatian itu. Suatu malam, ia diam-diam menyelinap ke rumah Jaka, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Jaka. Namun, alih-alih menemukan bukti buruk, Darman justru terkejut saat melihat patung kecil bercahaya yang ditinggalkan oleh ular laut di perjalanan mereka. Saat ia mencoba menyentuhnya, patung itu mengeluarkan cahaya terang yang membuat Darman terdorong ke belakang. Jaka yang mendengar suara gaduh segera keluar dari kamarnya. "Darman, apa yang kau lakukan di sini?" Darman, yang gemetar ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa. Ratu muncul dan melihat patung itu bersinar. Itu adalah perlindungan terakhir dari laut. Jika seseorang berniat jahat, patung itu akan melindungi kita. Darman akhirnya melarikan diri, dan sejak malam itu, ia tidak pernah mengganggu Jaka lagi. Kehidupan di desa perlahan kembali normal. Jaka dan Ratu menjadi pasangan yang dihormati oleh semua orang. Mereka bekerja keras untuk membangun desa menjadi tempat yang lebih baik, menggunakan kekayaan yang mereka miliki untuk membantu semua orang. Ratu sering merenungkan perjalanannya dari seorang putri duyung yang terkutuk hingga menjadi manusia penuh cinta. Ia tahu bahwa hidupnya bersama Jaka adalah keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah mereka, Jaka memandang bintang-bintang di langit dan berkata, "Ratu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku bersyukur telah bertemu denganmu." Ratu tersenyum, menggenggam tangan Jaka. "Dan aku bersyukur kau adalah orang yang menyelamatkanku. Hidupku tidak akan berarti tanpamu." Setelah semua yang mereka alami, kehidupan Jaka dan Ratu perlahan menjadi lebih damai. Mereka dikenal sebagai pasangan yang membawa perubahan baik di desa. Namun, hidup tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Dan Jaka sadar bahwa kekayaan dan kehormatan yang ia terima juga membawa tanggung jawab besar. Jaka mulai menggunakan pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu para nelayan lain. Ia memutuskan untuk mengajarkan teknik melaut yang lebih efisien kepada pemuda-pemuda desa. Dengan perahu baru yang ia beli, ia menciptakan sistem berbagi hasil tangkapan, sehingga semua nelayan bisa mendapatkan manfaat yang adil. "Laut ini cukup luas untuk semua orang," kata Jaka kepada para nelayan. "Jika kita saling membantu, tidak ada yang akan merasa kekurangan." Ratu juga tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang laut untuk mengajarkan para wanita desa membuat kerajinan tangan dari cangkang kerang dan hasil laut lainnya. Kerajinan ini kemudian dijual ke kota terdekat, membawa penghasilan tambahan bagi desa. "Setiap orang punya peran untuk membuat desa ini lebih baik," kata Ratu dengan senyum hangat. Suatu hari, seorang pria misterius datang ke desa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Pratama, seorang dukun dari kerajaan tetangga yang mendengar tentang keajaiban yang terjadi pada Jaka dan Ratu. "Aku mendengar tentang kalian dari para pelaut," katanya.
Aku ingin tahu kebenaran cerita kalian. Jaka dan Ratu merasa ragu untuk menceritakan semuanya kepada orang asing. Tetapi Ki Pratama tampak tulus. Setelah mendengar cerita mereka, ia memberikan peringatan. Kekuatan laut yang kalian lepaskan melalui karang perak masih bisa menarik perhatian makhluk-makhluk lain. Kalian harus berhati-hati, katanya. Jaka merasa khawatir, tetapi Ratu mencoba menenangkannya. Kita sudah melalui banyak hal. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Beberapa minggu setelah peringatan Ki Pratama, hal aneh mulai terjadi di desa. Angin laut yang biasanya tenang berubah menjadi dingin dan menusuk. Hasil tangkapan para nelayan berkurang, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan besar di laut. Jaka dan Ratu sadar bahwa mereka harus menghadapi ujian terakhir untuk memastikan desa mereka tetap aman. Kita harus kembali ke laut, kata Jaka dengan mantap. Jika ini ulah makhluk laut, kita harus menghentikannya sebelum desa ini terancam. Malam itu, Jaka dan Ratu berlayar lagi. Di tengah laut yang gelap, mereka bertemu dengan sosok besar yang menyerupai ular laut yang pernah mereka temui sebelumnya. Tetapi kali ini lebih besar dan menakutkan. Kalian telah menghancurkan karang perak, sumber keseimbangan laut. Sekarang kalian harus membayar harganya. Suara makhluk itu menggema di seluruh lautan. Jaka berdiri di ujung perahu dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya. Kami tidak bermaksud merusak keseimbangan. Jika ada cara untuk memperbaikinya, beritahu kami. Makhluk itu mengamati mereka dengan tatapan tajam. Keseimbangan bisa dipulihkan jika kalian menyerahkan batu perlindungan yang tersisa. Ratu memandang Jaka dengan ragu. Batu itu adalah satu-satunya perlindungan kita. Jika kita menyerahkannya, kita akan rentan. Namun, Jaka memutuskan untuk mempercayai nalurinya. Ia mengambil batu itu dan meletakkannya di atas air. Kami hanya ingin kedamaian untuk desa kami. Jika ini harga yang harus kami bayar, kami akan memberikannya. Batu itu tenggelam ke dalam laut, memancarkan cahaya terang yang menyelimuti semuanya. Saat cahaya itu memudar, makhluk besar itu juga menghilang. Laut kembali tenang, dan Jaka serta Ratu merasa bahwa keseimbangan telah pulih. Ketika mereka kembali ke desa, mereka disambut dengan sukacita. Laut kembali memberikan hasil tangkapan melimpah, dan desa perlahan makmur. Jaka dan Ratu memutuskan untuk hidup sederhana meskipun mereka memiliki kekayaan. Mereka lebih memilih kebahagiaan yang datang dari membantu orang lain. Pada malam-malam tertentu, mereka duduk di tepi pantai, memandangi bintang-bintang dan mengenang perjalanan panjang mereka. Jaka, kata Ratu dengan lembut, kau telah menunjukkan kepadaku arti keberanian, cinta, dan pengorbanan. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Jaka tersenyum dan menggenggam tangan Ratu. Dan kau telah mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Bersamamu, aku tahu segalanya mungkin. Kisah Jaka dan Ratu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Desa mereka menjadi tempat yang dikenal karena keharmonisan antara manusia dan alam. Mereka hidup bahagia hingga akhir hayat, meninggalkan warisan tentang cinta sejati, keberanian, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.